Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 17 Juni tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat, bulan sudah berada di Aquarius, meninggalkan Capricorn, dan sebelum keluar dari Capricorn, bulan conjunction dengan Pluto yang lagi retro. Kemudian setelah pukul 12 ketika bulan sudah di sekitar 4 derajat 21 menit Aquarius, membentuk trine dengan Merkurius yang ada di Gemini dan dengan Jupiter yang ada di Aries. Dan sebenarnya di derajat tersebut tidak hanya dengan Merkurius tapi juga Lilith yang di 7 derajat itu sebentar juga langsung ada derajat yang sama. Jadi kalau derajat yang sama kayak tik gitu, dan something happens, mungkin tidak seintens yang kalau dia conjunction atau trine atau sextile atau yang lain, tetapi tetap ada pengaruhnya. Jadi kalau dari sini kita lihat pagi hari terutama ya, karena karena Plutonya saya merasa sangat intens ya. Intensnya tuh kayak berat gitu kali ya, energinya berat, tapi lebih cenderung menyalahkan diri sendiri. Kalau ini yang saya lihat ya, jadi ambil hanya jika resonate, karena barangkali memang kita tidak perlu berpikir apa-apa tentang itu. Tapi kalau dari bacaan ini saya melihat bahwa kemarin itu kan kita mengupayakan semua semaksimal mungkin. Kalau perlu kita jungkir balik, kita ngelabrak atau apapun, kayaknya sebagian juga melakukan hal tersebut. Entah kenapa tetap dilakukan, bahkan di luar kebiasaan. Nah, ketika sudah terjadi kemarin, maka sebenarnya hari ini kita sadar, why did we do that gitu kan. Jadi kalau saya melihat mungkin beberapa menyesali, tapi kalau saya sendiri terkadang terbersit juga perasaan seperti itu. Tetapi somehow setiap kejadian itu selalu membawa atau membuka kasanah baru tentang apa yang kita pahami di luar. Jadi kadang-kadang kita membuat kesalahan, big mistake, once and too many ya, kadang-kadang terlalu banyak, tapi kemudian kita jadi belajar banyak dari kesalahan tersebut ya. Jadi artinya memang kira-kira situasinya seperti itu. Jadi karena pagi itu udah berat rasanya ya, kayak seharusnya saya bisa melakukan lebih dari itu kan perasaan yang sangat nggak enak ya. Atau bisa bicara tentang orang lain, seharusnya kan dia lebih memperhatikan saya misalnya, itu kan kayak menyesali. Dan itu perasaan yang kalau itu kayak batu tuh benar-benar membuat kita tenggelam di dasar laut gitu loh, saking beratnya rasanya. Nah, ketika bulan sudah melewati Capricorn masuk ke Aquarius, energinya Aquarius berbeda. Dia energi udara yang sudah jauh lebih matang. Jadi dia seperti anak yang pintar. Jadi energi Aquarius anak yang pintar, idenya banyak. Kadang-kadang dia nggak perlu terlalu memikirkan banyak perasaan orang lain, dia ngomong. Dan dia cenderung overthinking, tapi overthinkingnya bukan tentang orang lain, tapi tentang satu hal yang kaitannya dengan, jadi saya mesti ngapain, nanti pengaruhnya buat saya apa. Dia bukan tipe, kalau yang saya pahami tentang Aquarius, dia bukan tipe yang meromantisasi perasaan, bukan. Dan ini adalah kelebihannya Aquarius menurut saya, adalah ketika dari semua situasi itu Aquarius tetap bisa membedakan. Ini bukan Aquarius sebagai zodiak ya, karena ini bulan ada di situ dan ini untuk semua. Jadi kita juga merasakan energi Aquarius di dalam diri kita, adalah ketika kita nggak terlalu pusingin omongan orang, tapi kita tetap peduli dengan masa depan kita dan bagaimana pengaruhnya orang terhadap kita. Kalau memang ini adalah tentang pendapat orang yang terlalu keras ya, dan ini juga sangat dimungkinkan dari chart hari ini karena sextile dengan Jupiter. Jadi kayak misalnya saya dengan pasangan laki-laki gitu ya,
saya paham bahwa saya adalah orang yang mandiri, saya berdaya, saya nggak terlalu punya kebutuhan khusus bergantung pada pasangan saya, but somehow gitu ya, somehow kok saya mengedepankan apa reaksinya dia. Jadi bukannya saya nggak bisa mandiri atau detach dari apa yang menjadi opini dia, tapi somehow kita memilih untuk mendengarkan suaranya dia terlebih dahulu. Itu yang digambarkan di sini. Dan karena trine dengan Merkurius di Gemini, kenapa kita sampai pada akhirnya terlalu peduli pada ini? Karena Jupiternya, jadi saya bilang pada pasangan laki-laki kita. Tapi karena tidak semua pendengarnya adalah perempuan, barangkali tentang diri kita sendiri yang laki-laki, atau kita perempuan tetapi yang dominan, yang biasa mengatur, atau kita mendengarkan apa yang dikatakan orang tua kita atau guru kita, profesor kita, seperti itu. Jadi kayak setelah intens ada perasaan guilty, habis itu kita berpikir, jadi kita kayaknya gimana, dan karena intensnya yang besar, intensitas yang besar dalam emosi kita, yang sebenarnya kita paham bahwa kita tidak perlu approval, tidak perlu persetujuan, apalagi tanda tangan dari orang-orang tersebut, tapi toh kita mendahulukan pendapatnya mereka, apa perasaan mereka. Begitu 3 kartu di sini. Ya, ini kartunya keluar kemarinnya sebelah kiri dan kanan, kita di dalam masyarakat dan kayaknya kita terbebani. Jadi ini saya pikir bulan ketika conjunction dengan Pluto itu gambarnya adalah cross ini, ketika kita merasa beban itu di pundak kita dan kita tidak bisa melepaskan, kita nggak bisa shake it off gitu ya. Tapi itu seharusnya bukan cuman kita yang tanggung jawab, kita keberatan beban aja. Iya, kalau sini jelas self love ya, kartu yang jumping 1. Now is time to love, nurture and heal yourself. Self love is not simply a state of mind about feeling good. It's a state of appreciation for yourself that grows and matures from actions you take to support your body, mind and soul. Jadi menurut saya kalau kemarin cukup berat, maka sekarang waktunya untuk mencintai diri sendiri. Karena beratnya kemarin mungkin bukan fisik, tetapi rasa bersalah yang kita tidak bisa tepis sama sekali. Dan gak ada gunanya juga kita merasakan hal tersebut, karena sebenarnya yang bertanggung jawab bukan kita tetapi orang lain. Dan mungkin kita yang menjadi alasan dari mereka berbuat kesalahan. Passion and purpose, previous events-nya, ini artinya kita punya passion, kita punya keinginan, punya hasrat. Value yourself, tapi di atas semua apa yang kita inginkan, yang paling penting adalah kita menghargai diri kita. Memang kita mendapatkan sesuatu, tetapi kalau kita tidak mendapatkannya dengan cara utuh, mengapa? Kita perlu menghargai diri kita jauh daripada apa yang diberikan orang lain. Itu gambarannya seperti itu. Make time to self care, ini jelas sekali ya, self first, self care, di depannya adalah passion and purpose. Jadi somehow kalau ini saya melihat penggambarannya, sesuatu yang kita sangat inginkan dan kita berusaha untuk mengejar, somehow itu menjadi sumber penyakit kita. Entah karena kita terlalu ingin sehingga kita mengabaikan semua pertanda negatif, atau ya simply kita benar-benar kehabisan tenaga aja, sehingga dibutuhkan diamond sama kyanite ini, yaitu value yourself first dan make time for self care, dan harus benar-benar dibuatkan waktu khusus untuk self care. Oke, ini kayaknya udah semua ya. Yep. Tarotnya yang 4 kartu. Wow. The shadow self. Iya, kayaknya sih somehow intensitas emosi yang pagi itu kayak kita telan, habis itu kita nggak bisa
ngelepeh sama sekali ya. Intinya adalah kita menelan mentah-mentah energi rasa bersalah tersebut. Ini challenge-nya picking up the pieces, going suffering, wallowing sadness. Iya, jadi rasa berat itu kayak kita semakin memberi dorongan untuk diri kita sendiri. Jadi mungkin istilahnya nggak terlalu tepat, tetapi seperti weighing down gitu, makin memperberat ya, memperberat perasaan kita dengan logika atau kata-kata yang kejam terhadap diri sendiri. Itu challenge-nya. Advice-nya adalah happy home, share love, blessing, peace, family. Kalau ini jelas ya, jadi memang kita mengedepankan cinta, terutama cinta ke diri sendiri, karena kayaknya kita habis terlalu kejam terhadap diri sendiri. Outcome-nya adalah surrender, new perspective, waiting, sacrifice, release. Jadi let go rasa berat itu, kayak kita lepaskan perlahan. Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu, cinta dari seseorang. Ada saatnya ketika dia dengan sepenuh hati berjanji pada kita dan kita berjanji padanya gitu ya, untuk selalu bersama. But what can we say gitu kan? Waktu berlalu dan ceritanya berubah. Dan kita denial bahwa karena dia pernah janji, jadi mau gak mau dia gak ada pilihan lain kecuali memenuhi janji dia gitu. Tapi yang namanya orang, sekali dia sudah keberatan dan dia kembali ingat janji, dia masuk lagi. Tetapi kalau memang terlalu berat di hatinya dia pasti akan terpental. Simple. Karena hidup itu bukan logika, hidup itu perasaan. Bukannya saya menyampaikan logika, tapi logika tuh kita bisa pahami, kita bisa gunakan untuk mengambil keuntungan. Tapi yang namanya emosi itu bukan sesuatu yang bisa di-contain. Dia bergerak seperti apa yang dia mau. Heart wants what it wants. Nah, di sini kita seperti melihat situasi yang mengecewakan, entah dari diri kita, entah orang lain. Di sini penggambarannya. Namun demikian, kita tetap keluarga, kita tetap saling membutuhkan, saling memiliki, sehingga saya melihat The Hangman ini sebagai toleransi, atau kita tidak menekan pihak yang biasanya kita tidak terlalu terima karena prinsip-prinsip yang kita pegang. Kalau dari spirit guides untuk hari ini mengatakan, your guides are telling you every thought you think has an effect, negative or positive, on every cell of your body. So quiet mind creates a healthy body. Jadi ini adalah penggambaran dari bulan yang trine dengan Merkurius. Kepala kita seperti running wild gitu, mikir suka-suka kita, tebas kanan, tebas kiri, nggak ada manfaatnya sama sekali. Yang ada membuat kita semakin kecewa dan rendah diri. Seperti itu. Tetapi di sini sarannya adalah kalau kita percaya dan kita niteni, nggak pernah lepas ya, bahwa apa yang kita pikirkan itu sangat berpengaruh pada kita, maka kita tidak sembarangan berpikir. Kita tidak sembarangan membuat kalimat. Kalimat itu bisa dilontarkan, disampaikan pada seseorang, bisa juga tidak dilontarkan. Dia berkecamuk di kepala dan kita nggak bisa kendalikan sama sekali. Dia lari kanan kiri, nabrak kanan kiri, jungkir balik, semua dipecahkan, tanda petik dirusak sama pikiran kita, dan kita nggak bisa taming, nggak bisa mengarahkan supaya dia lebih tenang. Jadi kalau menurut saya, every thought you think has an effect, punya dampak baik negatif maupun positif. Jadi kalau kita pengen seluruh tubuh kita sehat, yang tubuh kita terdiri dari jutaan sel, maka kita nomor 1 adalah menenangkan pikiran kita. Jangan berpikir liar dan jangan biarkan kita berpikir yang enggak-enggak.
ini sangat sukar karena kita biasanya tidak mengendalikan apa yang kita pikirkan, dan kita menganggap bahwa mood yang berubah-ubah karena pikiran kita itu adalah hal yang normal, dan memang normal, tetapi sebenarnya kita tidak harus terbawa arus emosi yang sebenarnya kita bisa hindari, karena emosi itu membawa kita pada perasaan tidak sehat. Seperti itu sih. Oke, Wanita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.